Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyura Maulidan Rasyidi dengan NIM 08051282126049 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya sebagai praktikum dasar penginderaan jauh ingin membuat sebuah laporan akhir mengenai pembelajaran praktikum pengenalan dan penguduhan data citra. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai data citra itu sendiri. Data citra merupakan data yang diambil dari satelit atau pesawat terbang yang memotoh atau mengambil gambar dari permukaan bumi tanpa menyentuhnya. Nah, tujuannya pun itu untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada daerah yang kita teliti tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pula bagaimana kita bisa mendapatkan data satelit itu, data citra satelit itu ya. Caranya yakni akan saya paparkan di sini nanti setelah penyampaian teori yang saya sampaikan nanti. Nah, untuk mengunduh data citra ini ya, kita hanya perlu untuk internet yang kuat dan juga laptop yang memadai. Dan juga saya akan menjelaskan bahwa data citra ini didapatkan dari berbagai banyak satelit. Namun di sini kita hanya akan menjelaskan 3 diantaranya, yaitu satelit Landsat 8, habis itu Sentinel-2 dan Aquamodis. Nah, tiap satelit ini memiliki perbedaan masing-masing. Nah, yang pertama itu citra satelit dari Landsat 8, yakni satelit yang setinggi 750 km dan waktu revisitnya memutari bumi itu sekitar 16 hari. Oke. Nah, di satelit Landsat 8 ini terdapat band yakni band 1, 2, 3, dan 7 itu untuk resolusinya sekitar 30 meter. Selanjutnya itu ada band 8 band 8 itu hanya 15 meter. Selanjutnya itu ada band 10 dan 11 yaitu sekitar 100 meter, dan terakhir itu ada band 9 yaitu 30 meter. Nah, tiap band ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk band yang satu itu untuk daerah pesisir dan aerosol udara. Band kedua itu untuk pemetaan biometri dasar laut, dan band ketiga itu warna hijau untuk menerangi sebuah kondisi vegetasi yang terjadi pada daerah tertentu, contohnya hutan mangrove. Selanjutnya itu ada band 4 yaitu merah untuk membedakan kemiringan vegetasi. Selanjutnya itu ada band 5 itu infrared, itu untuk mengurangi untuk menerangi bagaimana banyaknya biomasa di pesisir. Nah, selanjutnya itu ada band 6. Band 6 ini inframerah gelombang pendek 1, yaitu untuk melihat kebasahan tanah dan vegetasi. Selanjutnya band ke-7 itu untuk itu dari yang tahap nomor 6 yaitu buatan itu, tapi ini warna berbeda dari yang sebelumnya. Untuk band 7 ini sendiri itu untuk membedakan peningkatan kapasitas kebasahan tanah dan vegetasi. Nah, selanjutnya itu ada band 8 yaitu hitam putih, yaitu band yang paling jelas dengan untuk melihat permukaan bumi. Selanjutnya itu ada band 9 yaitu untuk peningkatan deteksi kontaminasi. Selanjutnya itu ada band 10 yaitu inframerah yaitu untuk mendeteksi panas. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir band 11 yaitu band yang untuk mendeteksi panas dan juga kebasahan tanah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data citra dari satelit Sentinel-2A. Jadi satelit Sentinel-2A itu
merupakan satelit yang bertujuan untuk memonitoring perubahan lahan pada daerah tertentu. Jadi tiap tahunnya um, data citra satelit Sentinel itu direkam. Selanjutnya itu ada data citra Aquamodis. Aquamodis ini merupakan satelit data yang dihasilkan dari satelit Aquamodis ini itu biasanya digunakan untuk pencarian ikan dan menentukan daerah penangkapan ikan yang cocok untuk para nelayan. Nah, di Aquamodis ini terdapat 3 level. Nah, 3 levelnya itu ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, level 1 ini merupakan data mentah yang tidak bisa langsung kita gunakan. Untuk level 2 itu sama saja, yaitu hasil dari level 1 yang masih saja kita tidak bisa langsung menggunakannya. Nah, level yang 3 itu udah jadi dan itu cocok untuk dijadikan sebuah penelitian. Oke, mungkin begitu saja untuk penjelasan dari pengenalan data citra. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu pengunduhan data citra. Nah, pertama kita harus pergi ke website, yaitu USGS bagian Earth Explorer. Nah, di sini kita akan menentukan sebuah data citra yang ingin kita download. Namun sebelum itu kita harus untuk login di sini. Nah, ada tulisan login di sini, kita klik. Nah, untuk login sendiri itu saya sudah punya akunnya. Nih, tinggal kita sign in aja. Oke, maka tampilan namanya akan jadi seperti ini. Ini artinya kita telah login ke dalam website ini dan kita tinggal bisa untuk mendownloadnya. Nah, untuk yang mendownloadnya di sini bagian kiri sini, bagian geocoder ini kita ubah bagian ini menjadi pet or row. Nah, kenapa kita harus pakai pet or row ini, pet and row ini? Karena di sini kita lihat pet and row adalah sebuah kotak-kotak penentu yang ada pada peta dan juga tentunya dunia juga. Namun di sini kita hanya mengambil peta Indonesia agar memudahkan kita juga. Nah, di sini saya mengambil contoh bagian Pulau Natuna, yaitu P124 dan R59, 56, 57, 58. 58 124 P124 124 dan ininya low-nya 58. Habis itu kita show. Maka nah, itu sesuai dengan apa yang ada pada di letaknya sini. Sesuai. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk data range ini kita bisa isi untuk terserah. Ini untuk data penelitian kita. Misalkan kita isi di tanggal 18 Mei sampai bulan Juni. 18 bulan Juni. Oke. Artinya ini 1 bulan kan? Nah, kita langsung ke dataset. Nah, di dataset ini kita pilih Landsat. Habis itu Landsat Collection 2 level 1, habis itu Landsat 89. Habis itu kita klik result. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini terdapat banyak sekali pilihan. Ya, di sini kita cari yang sedikit awan. Coba kita lihat yang ini. Nih. Oke, sedikit awan. Kita lihat di sini. Nah, land cloud cover ini adalah cover dari awannya. Nah, di sini tertanda 16.67. Artinya itu ketipisan awannya itu sudah cukup bagus. Karena apabila ketipisan awannya itu di bawah 30, maka itu sudah bagus. Namun apabila ingin bagus lagi itu ada di bawah 10. Oke. Di sini kita dapat yang 16 cukup bagus. Kita download. Nah, downloadnya itu ada di sini.
download option. Habis itu kita ke produk option. Nah, di sini kita download 1 GB. Nah, tinggal klik download maka ini akan terdownload. Namun untuk itu nanti saya akan downloadnya setelah video, karena takutnya kalau saya klik download ini videonya menjadi nge-lag seperti yang sudah saya coba dari sebelumnya juga kayak gitu. Jadi nanti habis dari video akan saya download. Selanjutnya kita mencoba untuk mendownload data satelit. Dari satelit ini kan dari Landsat. Namun sekarang kita mendownload data satelit. Gimana cara untuk mendownload data satelit Sentinel, maksudnya satelit Sentinel 2A. Nah, di sini kita kembali lagi dengan cara yang sama. Pad and Draw, PR-nya tetap sama 124 158, tetap sama di sini. Oke, untuk bulannya sama aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal result oke. Maaf, salah. Nah, di sini kita data cell, maksudnya data set. Nah, di sini kita pilih yang Sentinel. Ini kita hapus dulu. Sentinel 2. Oke, kita oke. Habis itu kita result. Sama aja caranya. Yang beda hanya di situ. Nah, lihat ada sebuah perbedaan gambar di sini. Ya, ini biasa ya, karena berbeda satelit yang moto. Yang tadi satelit Landsat dan ini satelit Sentinel. Dan sama aja kita cari yang awannya sedikit. Nah, ini kan awannya sedikit, dan juga ini cloud covernya itu di bawah 10 ya, 0,4. Ini lumayan bagus. Jadi kita tinggal download yang ini. Nah, downloadnya sama aja, yaitu ini. Nah, di sini kita pilih file yang paling besar. Namun sama saja saya akan downloadnya di luar video, karena takutnya saat saya download ini videonya jadi nge-lag. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk pendownloadan dari data citra satelit Landsat 8 sama satelit Sentinel 2. Nah, selanjutnya kita ke Aquamodis. Aquamodis ini dari web yang berbeda, yaitu dari web NASA, yaitu Ocean Color. Ini bisa kalian cari di Google ya, Ocean Color Web punyanya NASA. Itu untuk mendownload data Aquamodis. Nah, di sini kita ke data ini, habis itu kita pilih ke level 3. Seperti yang saya jelasin tadi, level 3 itu adalah file yang langsung jadi gitu, yang bisa kita gunain untuk praktikum. Nah, langsung saja kita klik ke level 3 ini. Loading. Nah, di sini kita produk statusnya itu standar, sensornya Aquamodis, produk yang ingin kita lihat itu klorofil ya, ini bisa kita ini aja, dan ini kita ubah per bulan, periodenya per bulan, resolution 4 km. Nah, untuk tanggalnya itu terserah kita, mungkin kita samain aja kayak tadi itu di bulan Mei, 18 Mei sampai 18 Juni. Oke, 1 bulan ya. 18 Mei sampai 18 Juni. Kita langsung klik extra or download L3 data. Nah, oke, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, di bagian type ini kita centangin semua. Nah, habis itu kita klik download. Nah, di bagian sini habis kita klik download, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita ambil link yang kedua, yang ujungnya itu KMNC salah. Habis itu kita klik, kita blok, habis itu kita klik kanan, ada tuh go to. Nah, apabila kita belum punya akun untuk login ke sini, maka
kita harus membuat akun terlebih dahulu agar bisa di-download. Nah, buatnya gimana? Buatnya quick register ini. Nah, berhubung saya udah punya akun, maka saya langsung login aja. Login aja di sini. Oke, langsung login aja. Karena saya sudah punya akun. Oke, salah. Oke, nih. Ini udah login. Nanti dia akan otomatis terdownload. Oke, ini dia akan download. Nah, ini udah tandanya udah ngedownload data Aquamodis. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah akun dari saya yang udah buat. Ini my profile, bisa dilihat akun dari Ocean Color. Bisa dicek, ini adalah my profile saya, MR harusnya ya, tapi salah, M Asyura. Nih, ini data saya, verify email menggunakan email Unsri. Oke, itu. Nah, selanjutnya ini data ini, ini adalah akun saya. Malah log out. Nah, ini saya login lagi aja. Nah, ini akun saya yang ada di WSGS, dan saya sudah membuat akun untuk nilai respon akhir akun, baik itu di akun USGS maupun di Earth Data ke Ocean Color. Oke, mungkin cukup segitu video yang dapat saya tampilkan dan juga praktikum yang saya tampilkan. Apabila dari penjelasan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.